Ini kisah yang inspiratif, sepenggal kisah yang menarik dari SMP Negeri 1 Dharma. Banyak kisah inspiratif lainnya, tapi kali ini pengorbanan juga kebanggaan, prestasi yang tidak mudah untuk diraih, tapi permata berkilau di antara permata lainnya. Ya, sebuah permata yang bersinar terang, permata dari SMP Negeri 1 Dharma. Di hari Jumat yang berkah ini, kita akan berbincang santai. Semoga menjadi inspirasi untuk anak Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dede Channel. Kali ini kita akan bincang-bincang inspiratif ya. Mudah-mudahan ada inspirasi. Seperti narasi di awal, saya sudah bilang ada permata di SMP 1 Dharma. Tahu kan sifatnya permata itu berkilau, bersinar terang. Nah, kenapa permata itu apa? Oke, nanti dalam bincang-bincang ini kita cari tahu jawabannya ya. Kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, murid saya, Elvira. Elvira apa namanya lengkapnya? Elvira Devania Priscilla. Elvira Dwi, tapi dipanggilnya El. Nah, ya. Dengan siswa yang bernama El, panggilannya El. Kita menghadirkan Elvira di tengah-tengah kita untuk berbagi kisah inspiratifnya ya, karena alhamdulillah baru seminggu kemarin ya, seminggu kemarin ada momen yang spesial. Momen apa itu? Yaitu Elvira apa, El? Boleh disebutkan momen yang istimewanya? Mengikuti lomba ngarang cerita pondok di tingkat Provinsi Jawa Barat. Wow. Terus mendapatkan juara 1. Bisa dilihat Wilayah 1 Raja Pola Kabupaten Tasik menang ke-1 dalam Cirebon Putri. Selamat kepada Elvira. ya, pas pengumumannya begitu histeris, keluarga besar SMP 1 Dharma bangga gitu ya. Ada nobar pas pengumuman dan detik-detik diumumkan nama Elvira. Wah, pecah. Di sana pecah banget, histeris guys ya. Kita ingin tahu bagaimana Elvira bisa juara, terus berapa kali sampai udah mentalnya udah kuat banget berarti kan. Bisa nggak diceritakan sekilas sebelum kamu mengikuti lomba di provinsi di SMP, sebelumnya udah pernah mengikuti nggak lomba semacam ini? Pernah. Gimana? Waktu SD, waktu masih kelas 3, kelas 4. Oke, kelas 4. Lomba ngarang carkon, terus dapat juara 3 di kecamatan. Iya. Terus kelas 5 lanjut ke kabupaten, juara 1. Lanjut berarti ke provinsi? Iya. Kelas 5. Kelas 5. Terus gimana itu waktu itu? Waktu itu sebenarnya juara 1-2-nya pas kelas 4 udah masuk SMP. Jadi kelas 5 digantiin sama El. Terus di provinsinya teh dapat juara 3. Oke, dapat juara 3. Berarti berapa kali ke provinsi? Sama 3. yang terakhir. 3 sama yang kemarin. Iya. Yang pertama juara berapa di provinsi? Juara 3. Juara 3. Yang kedua?
Yang waktu kelas 6 sempat down mental karena nggak dapet. Nah, ada yang menarik ya, sempat ngedown, mentalnya sempat turun, tapi akhirnya bisa juara 1 itu. Ada tips nggak kira-kira dari Elvira untuk kita-kita nih? Kan sempat ngedown. Kira-kira ada motivasi tersendiri karena apa Elvira bisa bangkit lagi? Karena mau mengharumkan nama sekolah juga. Oke. Terus mau bikin bangga mama sama bapak. Ya. Oke, jadi ini penting ya guys untuk kita semua. Jadi ketika kita down, kita ingat orang-orang yang selalu support kita. Ada orang tua kita. Jadi jadikan mereka motivasi. Dan itu bisa membalikan mental kita ya. Tadinya Elvira udah down, Iya. ingat ingin membuat orang tua bangga. Ya, ini goosebumps guys ya, merinding nih. Kalau udah ngomongin orang tua itu udahlah. Jadi motivasi terbesarnya ada di orang tua berarti ya. Nah, reaksi orang tua pas kemarin menjuarai gimana? Selain pasti happy, heboh lah. Ada kesan yang mendalam dari kesannya kemarin? Nangis. Iya. Gimana perasaan kamu pas orang tua kamu udah pasti pecah lah, nangis kayak gimana? Senang, Bu. Sedih juga. Sedih, haru ya? Iya. Bukan, ini Bapak juga nih berkaca-kaca ya. Jadi kalau udah ngomongin orang tua, susah lah. Itu sangat touching, itu sangat menyentuh. Kan cuman waktu diumumkan nggak di sana ya? Iya. Tapi ada live ya? Ada. Nah pas live nih, coba bisa digambarkan nggak gimana reaksi orang serumah tuh? Nonton nggak semuanya pas live-nya? Enggak. Cuma mama, adek. Gimana Terus tuh? bapaknya lagi di luar. Nah terus nonton. Juara harapan nggak disebut. Iya. Juara 3, juara 2 nggak disebut. Udah down mental juga karena takut Takut gak masuk ternyata? Iya. Ternyata juara 1 langsung dipeluk dong? Atau Iya. langsung? Orang tua nangis gak saat itu? Ibu? Nangis. Masya Allah ya. Jadi Elvira makin sayang lah. Di sini harus makin sayang ya. Karena mungkin tidak terlihat, tapi peran orang tua itu doanya luar biasa. Orang tua mana sih yang nggak ngedoain anaknya ya? SMP 1 Dharma sangat haru, sangat bangga, pecah pokoknya pas ngumumin nih Elvira juara 1 ya. Nah tadi kan alasan pertama motivasinya abis down terus kembali mentalnya itu karena orang tua. Yang kedua ingin mengharumkan nama sekolah ya. Nah, dan Elvira sudah melakukan dua-duanya ya, orang tua bangga dan berhasil juga mengharumkan nama sekolah. Oke, ini sedikit lah untuk penonton di rumah. Berbicara mengharumkan itu banyak cara ya. Pesan Bapak nih, pesan saya sebagai guru untuk pemirsa di rumah. Kita itu mengharumkan nama sekolah itu bisa dengan cara yang Elvira lakukan, memberikan prestasi, memberikan hal ya seperti halnya trofi, piala. Bisa juga untuk kalian minimal kita bisa mengharumkan nama sekolah itu dengan menjaga nama baik sekolah, berbuat yang positif, ya tidak melanggar aturan-aturan sekolah. Kalian sudah mengharumkan sekolah. Pokoknya untuk semua pemirsa, mari menjadi siswa yang hebat ya. Menjadi siswa-siswi yang boleh berprestasi lebih bagus, minimalnya menjadi siswa-siswi yang bisa menjaga nama baik sekolahnya. Setuju nggak? Iya. Ya. Tapi ngomongin kembali lagi ya kita ke Elvira. Nah, kan pencapaian di provinsi ada lanjut nggak atau udah? Berarti kan yang namanya bahasa Sunda udah mungkin ya? Iya. Nah, ini pencapaian terbesar dalam kehidupan Elvira. Ada nggak yang sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya yang ingin Elvira secara personal ya? Mungkin nanti di sini orang tua akan melihat di tayangan YouTube yang ingin lebih dalam gitu dari diri kamu, lebih tulus ke orang tua kamu, bolehlah sedikit kata-kata atau apa yang udah support. Terima kasih buat mama sama bapak sudah mendukung, terus mendoakan El juga, sama nyemangatin juga pas El sempat down mental waktu kelas 6, sampai El bisa bangkit lagi terus masuk juara 1. Oke.
Lebih dari itu mungkin yang kamu rasakan, yang ingin sampaikan, cuman tidak bisa disampaikan lewat kata-kata ya. Iya. Bapak yakin lebih besar ungkapan syukur, terima kasih kepada Ibu. Bangga nggak dengan support yang diberikan oleh orang tua sampai ikut ke Bandung kan ya? Ikut Orang mama. orang tua sampai mendampingi terus. Ada yang ingin disampaikan nggak secara personal ke pembina gitu, ucapan yang sangat besar yang udah ngebina El? Silahkan. Terima kasih juga untuk Bu Cynthia udah membimbing Ya, terus El. peran-peran yang udah Bu Cynthia lakukan misalnya apa saja? Yang selalu menjaga, menguatkan mentalnya El, atau apalagi misalnya? Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Elpira misalnya yang berjuang dengan ikut perlombaan, terus juga yang pernah down mental atau sedang down mental? Coba ada kata-katanya nggak? Tetap semangat, bangkit lagi, karena kekalahan itu hal yang wajar. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetap semangat, bangkit lagi, kekalahan yang wajar. Hebat sekali ya. Ini Elpira itu kalau kalian ingin tahu, usianya masih berapa berarti sekarang? 13. 13 tahun, kelas 7 SMP ya. Dengan lugunya, dengan polosnya, tidak ada rekayasa di kata-katanya, semuanya murni. Anak seusia Elpira memberikan motivasi untuk kita semua ya. Tidak hanya yang seusia, tapi untuk semuanya. Kalian yang pernah atau sedang down, apakah mental, apakah semangat, apakah kehidupan kalian, ingat, pemenang itu mereka yang terus berjuang sampai akhir. Jadi kita ilustrasikan pencapaian Elpira itu dalam kehidupan kita ya. Perlombaan itu ya kehidupan kita sebenarnya. Kita berlomba, dan kompetisi itu kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Elpira. Elpira juara 1 Carpon se-Jawa Barat dari SMP 1 Dharma. Jadi tadi narasi saya di awal, Permata dari SMP 1 Dharma. Ya, Permata itu adalah siswa kami yang telah berprestasi mengharumkan tidak hanya nama sekolah tapi Kabupaten Kuningan ya. Oke, itu saja. Terima kasih El. Sukses terus untuk kedepannya, dan terus kembangkan lagi. Jangan berpuas diri hanya sampai di sana. Capai hal-hal, tantangan-tantangan baru. Orang tua Elpira selalu mendukung Elpira. Sehat selalu untuk Elpira dan keluarga. Mudah-mudahan selalu dalam kesuksesan dan keberhasilan di kemudian harinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai tadi yang saya bilang di video di awal, kita akan menghadirkan 2 orang yang hebat di sini. Yang satu pembina, tadi sudah di-spill namanya ya, Bu Cynthia. Karena berkat beliau juga Elpira bisa, mentalnya sempet tadi pernah ngedown, disemangatin. Nanti kita ngobrol lebih lengkapnya. Dan juga Elpira tadi sudah ya, sedikit banyak kita sudah berbincang-bincang dengan Elpira. Oke, kita ingin, penasaran nggak kalian? Penasaran dong pastinya ya. Gimana sih peran, apa prosesnya, gimana? Terus pasti ada kesulitan mungkin ya. Karena kita juga tidak tahu, kita akan nanti tanya-tanya lebih mendetail lah. Oke, langsung saja. Bu Cynthia ya. Bu Cynthia ini wali kelas yang luar biasa. Kemarin habis ulang tahun, disemangatin banyak anak-anaknya. Ya. Oke, Bu Cynthia, langsung saja ya. Selama ngelatih Elpira, nih ada hal-hal yang menjadi kendala atau kesulitan tersendiri mungkin? Boleh ya diceritakan. Kalau kesulitan dari faktor anaknya, alhamdulillah tidak ada kesulitan sama sekali. Justru karena mungkin anaknya memang sudah punya bakat dari dulu ya. Jadi kalau dari sisi anaknya alhamdulillah tidak ada kesulitan. Mungkin dari waktu saja Pak. Oke, waktu dari waktu gimana? Berlatih. Oke. Pertama
tidak kurangnya leluasa, karena saya juga harus membagi waktu Elvira supaya tidak pembelajarannya tidak terlalu tertinggal jauh. Iya. Jadi latihan itu di sekolah terbatas, kemudian mau di luar jam pelajaran kasihan karena jarak rumahnya juga yang sangat jauh. Oke, jadi Mungkin kesulitannya itu keterbatasan ya, keterbatasan waktu. Tapi di sini peran hebatnya seorang pembina ya, pemirsa di rumah, keterbatasan waktu, dan saya juga menyaksikan sendiri gitu ya, karena saya di sini rekan guru. Yang dihandle oleh Bu Cynthia itu tidak hanya satu cabang lomba ya, ada di FTBI ini, Festival Tunas Bahasa Ibu ini ada kurang lebih 5 lomba ya. yang mengirimkan Semuanya ada 7 cabang. ada 7 cabang. Nah, di kita itu mengirimkan tuh kurang lebih ada 4 sampai 5 lah. Jadi dihandle ya sama ada beberapa guru, dan otomatis di sini peran Bu Cynthia sebagai guru bahasa Sunda nih, guru yang luar biasa guys ya. Gurunya ini di sama rekan-rekan yang kompak juga, alhamdulillah. Oke, SMP 1 Dharma kompak ya. Ya, jadi di sini perannya luar biasa, bisa mengatasi tadi keterbatasan dari waktu. Oke, selain keterbatasan waktu, jarak ya. Ternyata transportasi ke rumah siswa ini lumayan jauh gitu ya. Jadi tidak bisa leluasa sepulang sekolah sampai sore karena keterbatasan oleh waktu. Oke, bisa diceritakan gimana prosesnya gitu, proses persiapan itu sebelum perlombaannya kemarin? Yang pertama tentunya berlatih mandiri dulu ya Neng ya. Saya dari awal karena memang kelihatan anaknya hobi membaca, saya bekali beberapa chapter yang ada di perpustakaan Telepon Bahasa Sunda, suruh baca dulu beberapa, kemudian dikasih waktu jeda 3 hari, kita nanti latihan. Nah, dari proses latihan itu saya menyiapkan beberapa gambar untuk temas agar si anak ini berimajinasi dengan gambar itu dan nanti dikeluarkan untuk cerita. Dan dari awal Pak terlihat dari pas persiapan dari keluar juga terlihat ini anak dari beberapa gambar hanya beberapa menit dia melihat, kemudian langsung sudah ada ide di pikirannya. Jadi memang udah terlihat bakat dari anaknya gitu. Oke. Ya, jadi prosesnya seperti itu, dari anaknya ulet, rajin, dan sudah punya bakat ya, dan difasilitasi dengan sangat baik juga oleh sekolah, terutama oleh pembina. Oke. Ya, oleh sekolah dan juga difasilitasi sama orang tua. Orang tua, oke nih. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya, kan tadi udah menyinggung soal orang tua ya, Bu Sin. Ya. Coba menurut Bu Sin, pandangan Bu Sin terhadap orang tuanya Elvira gimana? Kan saya tahu, saya ngelihat sampai ikut berangkat gitu, ikut berangkat. Menyemangati. Ya, gimana coba menurut Bu Sin? Alhamdulillah dari beberapa perjalanan saya membimbing anak lomba ya, baru kali ini saya bertemu dengan orang tua yang benar-benar mensupport anaknya, baik di rumahnya maupun bekal untuk ke sekolah, persiapan untuk latihan bagus. Jadi terbawa semangat, saya juga selaku pembimbingnya jadi terbawa semangat lagi. Terus terlihat anaknya juga makin semangat, karena ada orang tua yang luar biasa di rumah, selalu mengingatkan waktu belajar, selalu mengingatkan waktu berlatih, dan selalu berkomunikasi tidak lepas, selalu WA saya, Ibu ini cara ini atau Ibu minta gambar buat latihan anak di rumah, selalu seperti itu. Jadi intens terus ya? Intens, sangat intens. Jadi terbawa semangat juga sayangnya gitu Pak. Ya. Luar biasa. Saya mendengar cerita dari pembina sendiri, terbawa semangat juga nih ya. Ada nggak pesan nih untuk orang tua di luaran sana ya, agar nanti bisa lahir Elvira lain, permata lain, mau di sekolah kita, mau di sekolah dimanapun,
agar peran orang tua juga bisa terlibat lah gitu di sini. Ada nggak Bu Sin? Terakhir lah ini ya, terakhir pesan Bu Sin untuk orang tua siswa agar anaknya bisa terus berkembang dan berprestasi. Mungkin pesan-pesannya dari saya selaku pendidik ya Kak, kepada orang tua di luar sana, apabila terlihat anak yang mempunyai sebuah bakat, ada potensi, dukung. Bagaimana mendukungnya? Dengan cara silahkan anak disemangati, bisa untuk ikut ekskul, bisa untuk gemar berlatih di rumahnya, gitu ya Kak. Jadi memang keterlibatan orang tua itu sangat berpengaruh kepada perkembangan karakter anak dan potensi anak. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan pesannya bisa sampai ke orang tua di luar sana. Kalau anak punya bakat di bidang tertentu, kita support. Jangan kita menuruti keinginan orang tuanya, anak harus mengikuti ini, sementara anaknya malah berbakat di bidang lain ya. Oke, itu saja guys untuk bincang-bincang santai inspiratif kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk anak-anak Indonesia hebat lainnya. Saya Rian, Dede Eca Channel, dan ini Bu Cynthia Elvira. Pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.